Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya. Kali ini dengan tema atau topik teknik penulisan tugas akhir. Nah, semoga dengan sedikit wawasan yang saya berikan ini dapat membantu adik-adik agar tidak kebingungan lagi bagaimana membuat tugas akhir. Untuk tahap pertama ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana membuat pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini kita akan bicarakan tentang bagaimana menyusun suatu fenomena, teori, kemudian bagaimana jurnal penelitian di dalam latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, bagaimana membuat pendahuluan? Di dalam pendahuluan ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu biasanya berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian. Latar belakang penelitian dapat bersumber dari suatu fenomena lapangan, artinya suatu kejadian yang terjadi di dalam suatu objek penelitian kita, atau bisa juga bersumber dari riset gap, atau ini termasuk penelitian fundamental. Nah, untuk itu ketika kita sering pada saat ujian skripsi, kita sering ditanyakan oleh penguji, kenapa sih meneliti tentang ini? Nah, sering saya ketika menguji skripsi, ketika ditanyakan seperti itu, banyak mahasiswa kebingungan ya. Nah, ini sebenarnya apa yang perlu dijawab? Yang dijawab adalah apa yang sudah kita tulis dalam latar belakang. Jadi bukan jawaban-jawaban yang bersifat pribadi, misalnya karena saya bekerja di situ, karena orang tua saya di situ, karena saya mengenal di tempat itu. Bukan jawaban seperti itu. Jadi jawaban yang diperlukan adalah jawaban apa yang sudah kita tulis dalam latar belakang yang menunjukkan bahwa kenapa loh kita meneliti gitu ya. Nah, itu di dalam latar belakang. Kesalahan yang sering terjadi dalam menulis latar belakang yaitu membuat latar belakang yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas atau apa sih yang menyebabkan tidak jelas? Karena di situ dalam latar belakang penelitian tidak nampak bahwa satu objek itu atau satu tempat itu, satu kejadian itu layak tidak untuk diteliti. Masalahnya apa sehingga perlu diteliti? Kemudian tidak ada dukungan data yang menunjukkan bahwa masalah ini loh perlu diangkat dalam sebuah penelitian. Kemudian juga tidak ada dukungan teori dan variabel-variabel penelitiannya. Ini satu contoh kasus ya. Ketika kita meneliti suatu permasalahan di sebuah rumah sakit, ini hanya satu contoh ya. Kita bisa memasukkan di pendahuluan itu tabel kondisi rumah sakit tersebut. Misalnya kita pengen meneliti ada apa ya di rumah sakit ini. Kemudian kita cari informasi tentang data-data pasien di rumah sakit tersebut. Ini bisa kita masukkan di bab 1 sebagai pendukung riset kita. Nah, di dalam tabel itu kita melihat di sini bahwa ini data kunjungan pasien swasta rawat jalan bulan Januari tahun 2020 sampai Juni ya. Ini kebetulan penelitinya mengambil data Januari sampai Juni pada saat dia melakukan riset. Nah, kita lihat bahwa data-data di sini jumlah pasien yang terdaftar itu semakin lama semakin mengalami penurunan. Kemudian jumlah pasien yang berkunjung dari yang terdaftar juga mengalami penurunan. Kemudian jumlah pasien yang rawat inap kembali itu juga mengalami penurunan kalau kita bandingkan dengan jumlah pasien yang terdaftar. Nah, peneliti ingin mengangkat kasus apa? Peneliti pengen tahu kenapa sih terjadi penurunan. Kalau pasien itu menurun karena semakin sembuh atau sembuh tidak kembali lagi, itu hal yang bagus. Tetapi bagaimana kalau pasien itu ternyata tidak kembali ke rumah sakit itu karena layanannya yang kurang bagus, tarifnya yang terlalu mahal, atau hal-hal lain sehingga perlu kita teliti. Ini satu contoh, satu kasus ya. Apakah pasien tersebut tidak puas dengan layanan yang kita berikan?
Nah, ini bisa kita lengkapi dengan data di rumah sakit dan kita masukkan dalam latar belakang penelitian. Kemudian kita tunjang dengan penjelasan-penjelasan lainnya. Nah, selain itu kita juga perlu memasukkan beberapa teori-teori terkait dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Ya, hanya berhubungan dengan variabel-variabel, tidak semua teori dimasukkan. Kemudian juga kita tambah dengan hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana, apakah ada, kita buka lagi jurnal kita, apakah ada penelitian yang judulnya atau hampir sama atau sama variabelnya tapi beda tempat, kaitannya dengan kepuasan ya, kepuasan pasien ya, kepuasan layanan ya. Karena ini perusahaan rumah sakit itu merupakan perusahaan jasa. Jadi kalau kita mencari jurnal hendaknya yang hampir mirip dengan perusahaan-perusahaan jasa dengan variabel-variabel yang salah satu variabelnya ada yang sama gitu. Nah, itu. Jadi kita masukkan ini sebagai latar belakang menulis, kemudian didukung oleh teori-teori dan juga beberapa jurnal. Nah, jangan lupa dalam penulisan kita harus bisa menceritakan secara runtun ya. Bukan setiap paragraf dengan paragraf itu menunjukkan ada kesinambungan, runtun. Jadi tidak asal biasanya anak-anak ini asal ceplak-ceplok ya. Saya sering baca skripsi itu antara paragraf satu dengan paragraf lainnya tidak ada sambungan ceritanya. Nah, ini memang perlu proses pelatihan ya. Nanti bisa sambil bimbingan kepada dosen pembimbingnya, kita buat dulu. Kalau saya sih biasanya memang membuat dulu apa yang kita ingat, baru kita baca ulang kembali, mana yang tidak bisa menyambung antar paragrafnya kita coba menggali lagi untuk menyambungkan antara paragraf satu dengan paragraf lain, kemudian mana yang harus dipindah di atas, di paragraf atas, mana yang di bawah, sehingga nampak suatu cerita kronologi yang ketika orang membaca itu enak ya. Karena ini kaitannya karya ilmiah, yang jelas semuanya juga sesuai dengan etika penulisan dan dukungan-dukungan teori serta jurnal. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah? Ya, rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan kita selesaikan ya dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, dalam menulis masalah penelitian hendaknya berupa pernyataan atau kalimat tanya. Misalnya contohnya ini, rumusan masalah yang berhubungan dengan tabel di atas tadi. Apakah kualitas pelayanan, citra, dan harga berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien di rumah sakit AAA? Kemudian kedua, apakah kualitas pelayanan, citra, dan harga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pasien di rumah sakit AAA? Kemudian tiga, manakah yang berpengaruh dominan di antara kualitas pelayanan, citra, dan harga terhadap kepuasan pasien di rumah sakit AAA? Nah, harga ini mungkin maksudnya tarif dari rumah sakit ya. Nah, di dalam rumusan masalah ini si peneliti ingin meneliti 3 poin ya. Bagaimana secara simultan, bagaimana secara parsial, kemudian apa sih variabel-variabel yang menjadi dominan. Nah, itu tertuang dalam rumusan masalah yang kembali lagi di atas tadi sudah menceritakan secara runtun terkait juga dengan variabel-variabel kualitas pelayanan, kemudian citra, harga, dan kepuasan pasien. Ini kalau misalnya kita kualitatif itu pertanyaannya tidak apakah lagi tapi bagaimana. Jadi kita menggali di sini satu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban berupa setuju, sangat setuju, dan tidak setuju itu ya. Ini menggali, kita melakukan wawancara, maka pertanyaannya bukan lagi apakah, tapi bagaimana pelayanan yang diberikan rumah sakit AAA ini. Kemudian contoh kedua, bagaimana tarif atau biaya yang dibebankan kepada pasien di rumah sakit AAA ini. Nah, kita melakukan wawancara, jadi pertanyaannya bagaimana.
Nah, sering terjadi kesalahan dalam rumusan masalah, yaitu rumusan masalahnya dibuat bukan merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi di latar belakangnya dia menulis apa, rumusan masalahnya berbeda lagi. Nah, ini satu kesalahan. Kemudian setelah rumusan masalah biasanya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus nyambung dengan rumusan masalah ya. Jadi tujuan penelitian merupakan jawaban atau hal yang akan kita lakukan nanti pada saat kita melakukan penelitian. Jadi rumuskan secara singkat tujuan penelitian ini, apakah dengan membandingkan metode, mengevaluasi, misalnya kita melakukan riset program ya, membandingkan antara program 1 dengan program 2, kemudian kita evaluasi, boleh kita menggunakan kata mengevaluasi atau membandingkan atau membuktikan suatu teori. Artinya ketika kita menemukan suatu teori, kita ingin membuktikan betul nggak sih teori ini gitu ya. Nah, ini tujuan penelitian kuantitatif. Kita bisa menggunakan kata menganalisis kualitas pelayanan, citra, dan harga berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien. Kemudian yang kedua secara parsial, yang ketiga dominan. Nah, yang harus kita ingat bahwa rumusan masalah dan tujuan penelitian harus dibuat secara konsisten. Konsistensi ini menunjukkan bahwa si penulis atau si peneliti memang benar-benar konsisten dalam membuat rumusan dan tujuan penelitiannya. Jadi kalau tadi yang pertama rumusan masalahnya simultan, maka di sini dalam tujuan penelitian juga simultan yang pertama. Kemudian kalau keduanya parsial, kemudian di tujuan penelitian juga parsial. Demikian juga ketika rumusan penelitiannya mencari dominan, yang ketiganya juga dominan. Jadi jangan membuat si pembaca ketika membaca apa yang kita tulis ini bingung ya. Misalnya rumusan masalahnya 5, kok tujuan penelitiannya jadi 3. Nah ini kan kadang kita yang membaca bingung ya. Yang benar yang mana? Nah, ini makanya diperlukan satu konsistensi. Nah, kesalahan yang terjadi dalam penulisan tujuan penelitian kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan tujuan penelitian yaitu ini tadi ya, saya sampaikan bahwa rumusan masalahnya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi masalahnya apa, tujuannya apa. Kemudian tujuan penelitian tidak menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian ada terakhir tujuannya hanya untuk mengetahui saja. Kalau hanya untuk mengetahui itu kedalaman dalam sebuah riset itu kurang gitu ya. Sehingga jangan menggunakan kata mengetahui. Nah, setelah itu ada lagi manfaat penelitian ya biasanya. Nah, manfaat penelitian ini ada 2, biasanya saya minta mahasiswa saya membuat 2. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Apa sih manfaat teoritis dan apa sih manfaat praktis? Bisa kita lihat di sini. Manfaat teoritis yaitu fungsinya untuk menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Ini biasanya berhubungan dengan keilmuan yang kita pelajari atau yang kita teliti ya. Misalnya kita meneliti tentang MSDM, berarti secara teoritis kita mempelajari tentang MSDM gitu ya. Misalnya kita belajar tentang pemasaran. Nah, secara teori manfaatnya secara teoritis kita banyak mengetahui atau belajar tentang pemasaran dengan beberapa variabel yang sudah kita buat atau kita tentukan sesuai judulnya. Jadi manfaat teoritis itu lebih pada teorinya, teori apa yang kita pelajari. Jadi jangan sampai misalnya kita membahas tentang pemasaran kemudian manfaat teoritisnya ke MSDM. Nah, itu berbeda ya. Jadi lebih pada apa sih yang kita peroleh ketika kita melakukan suatu riset. Secara teori kita belajar apa? Nah, itu manfaat teoritis.
Kemudian selanjutnya adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini kita lebih pada praktisi ya, secara dalam melakukan riset. Ini apa sih yang bisa kita berikan secara praktis gitu ya. Misalnya kita meneliti tentang rumah sakit, berarti apa yang kita berikan pada rumah sakit tersebut sebagai bahan masukan buat rumah sakit sehingga penelitian kita itu memberikan manfaat. Ini contohnya misalnya bagi instansi pemerintah, apa yang bisa kita berikan masukan untuk instansi pemerintah sebagai layanan publik ya. Terus kemudian bagaimana tingkat kepuasan layanan publik, atau mungkin juga orang akuntansi untuk kepentingan auditor. Nah, ini kita sebutkan ya. Untuk kepentingan siapa sih kita melakukan riset ini? Ini contoh ya, bisa ke instansi pemerintah, bisa ke auditor, bisa ke inspektorat, bisa juga ke perusahaan yang tempat kita meneliti, seperti tadi saya katakan bisa ke rumah sakit gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian bagi akademisi. Nah, bagi akademisi ini adalah kaitannya apa yang kita berikan atau apa yang kita kontribusikan pada akademisi. Salah satunya yaitu untuk menambah referensi ya. Dan kita mendorong para peneliti-peneliti lain untuk meneliti juga yang hampir sama dengan riset kita dengan menambah ya. Kita bisa memberikan saran menambah variabel apa gitu untuk peneliti selanjutnya. Nah, ini tujuannya untuk sesama para peneliti, para akademisi, kita bisa memberikan input, bisa memberikan masukan agar dilakukan satu riset yang bisa menjadi peluang kita gitu ya, atau peluang riset selanjutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam penulisan suatu bab 1 yaitu pendahuluan. Ini semuanya harus ada benang merahnya. Tidak boleh terputus-putus. Semuanya harus menyatu gitu ya. Atau ketika misalnya saya sebagai pembaca membaca di bab 1 pendahuluan, saya sudah bisa memahami gitu ya. Oh, mahasiswa ini ingin meneliti tentang ini di tempat yang ini, masalahnya ini, variabel-variabelnya ini, teori-teorinya ada, kemudian sudah ada didukung dengan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Nah, ini ada semacam runtun, kemudian konsisten, dan penulisannya saling berkesinambungan sehingga ada benang merahnya di sini. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu semuanya harus saling berhubungan. Ada benang merahnya. Nah, itu ya untuk menulis pendahuluan. Nah, semoga dengan materi ini dapat membuka wawasan adik-adik semuanya dan memudahkan adik-adik semuanya bila ingin menulis tentang tugas akhirnya. Ini sementara saya memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana menulis pendahuluan. Semoga ini sangat membantu adik-adik semua dan semoga semuanya lancar ya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan juga tentang bagaimana membuat kajian teori, kemudian bagaimana membuat metode penelitian ya, dalam waktu secepatnya. Di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat dan harus tekun ya. Tidak mudah putus asa, tetap menghubungi dosen pembimbingnya. Dan jangan lupa juga memperhatikan beberapa hal ya terkait dengan karakter dari dosen pembimbing ya. Kita harus bisa memahami bagaimana kondisi dosen pembimbing kita. Jadi jangan menyerahkan ketika sudah deadline sehingga dosennya diburu-buru. Nah, ini satu hal juga yang perlu diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa kita, ada adik-adik mahasiswa, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Demikian saya akhiri dulu, kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.